Buarbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Buam narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Maestro lukis asal Kelungkung Nyoman Gunarsa
tutup usia pada umur 73 tahun akibat penyakit radang paru-paru. Delapan ABK kapal motor Cahaya Nirmala II yang tenggelam di perairan Celukan Bawang akhirnya ditemukan oleh Basarnas Bali. Menpan RB menjamin penerimaan CPNS kali ini bebas dari praktik KKN. Cantiknya ukiran batok kelapa dari desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Om Swastiastu. Halo, Sobat pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Indonesia kembali kehilangan seniman dan maestro lukis asal Kelungkung Nyoman Gunarsa. Almarhum tutup usia pada umur 73 tahun akibat penyakit radang paru-paru. Maestro lukis asal desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung Nyoman Gunarsa tutup usia hari Minggu kemarin di Rumah Sakit Umum Sanglah. Nyoman Gunarsa tutup usia pada umur 73 tahun lantaran penyakit radang paru-paru akibat stroke yang menahun. Maestro lukis Nyoman Gunarsa meninggalkan 3 anak dan 7 orang cucu. Di mata keluarga, Nyoman Gunarsa dikenal sebagai sosok idealis dan menjunjung tinggi nasionalisme. Lahir dari keluarga sederhana, bakat lukisnya terlihat sejak usia 10 tahun. Mengusung konsep lukisan kontemporer, karya Nyoman Gunarsa telah diakui dunia. Ratusan karyanya telah tersimpan rapi di museum pribadi yang telah diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Sebagai orang Bali, karya Nyoman Gunarsa sebagian besar bertemakan seni dan budaya Bali. Karena pada waktu di ICU itu karena emang posisi sedang lemah, mungkin terinfeksi bakteri kembali dapat kena radang paru-paru, pneumonia, dan dirawat kembali di rumah sakit. Jadi banyak hal yang memang harus kami anak-anaknya untuk tetap jalankan. Jadi ideologi Bapak untuk budaya ini, Bapak ingin agar terus hidup. Sebelum tutup usia, Nyoman Gunarsa sempat melukis karya terakhirnya yang diberi judul Alangkah Indahnya Jika Para Pemimpin Bersatu. Dalam lukisan tersebut digambarkan para presiden Indonesia dari masa ke masa. Latar lukisan bertemakan pertunjukan wayang, di mana Presiden Jokowi berperan sebagai dalang dan presiden lainnya sebagai pengiring gamelan dan sinden. Ibu mohon pada Bapak untuk dibuatkan lukisan seperti ini. Akhirnya Bapak melukis seperti ini. Ya, cuman sayangnya sebelum finishing total Bapak masuk rumah sakit. Jenazah Nyoman Gunarsa masih diistirahatkan di kediamannya dan akan dikremasi sesuai adat Bali 30 September mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jika berada di Bali dan ingin menyegarkan raga dan pikiran, pemirsa bisa berkunjung ke sebuah lukisan yang menyajikan potret kehidupan dan tradisi berbeda dalam nuansa yang berbeda ya. Dan semua lukisan dari museum ini tersusun dari torehan-torehan sidik jari sang pelukis. Keindahan Pulau Dewata dalam nuansa berbeda. Inilah yang tersaji dalam bingkai-bingkai di museum ini. Bukan dengan kuas atau alat lukis lainnya, goresan dan gradasi tertoreh dengan jari jemari sang seniman. Hasilnya, jejak-jejak sidik jari membentuk lukisan bernilai seni tinggi. Totalnya terdapat 666 lukisan sidik jari di sini. Nah, yang satu ini adalah masterpiece dari Murah Gede Pemecutan. Lukisan ini berukuran kira-kira 3 meter dan dibuat dalam waktu 18 bulan. Di lukisan ini digambarkan bagaimana Perang Puputan, salah satu perang paling besar yang terjadi di Bali. Selain hasil jadi, bahan-bahan untuk membuat lukisan sidik jari juga ada di sini. Seperti cat minyak, krayon, pensil, dan alat lukis lainnya. Pemilik museum sekaligus pembuat lukisan menghadirkannya agar pengunjung bisa mengetahui proses seni ini. Murah Gede Pemecutan sendiri telah mendalami seni ini sejak lama. Tahun 2012, ia menerima penghargaan sebagai pelopor lukisan sidik jari.
Sampai saya mau bikin museum dengan harapan supaya adalah generasi datang itu mempelajari. Dan saya sudah sempat mendapat bantuan dari pemerintah pusat itu tahun 2008, 2007, 2008 untuk mendidik anak-anak khusus sidik jari. Itu saya didik sebanyak 40 orang. Bermisi lestarikan tradisi sekaligus regenerasi, berbagai kegiatan seni lainnya berlangsung di museum ini. Salah satunya berupa taman kanak-kanak yang memiliki banyak muatan seni. 2 hingga 3 kali seminggu misalnya, siswa-siswi cilik TK ini belajar menggambar dan melukis. Suka nggak ngelukis? Suka. Kenapa suka? Soalnya bagus gambarannya. Bagus gambarannya. Suka gambar apa aja? Burung beo sama bunga kupu-kupu. Para murid juga rutin belajar mainkan alat musik tradisional serta menari. Hadir sejak tahun 1995, Museum Seni di Denpasar ini membuka pintunya bagi siapa saja setiap hari. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, jika Anda ingin mengetahui sejarah persawahan di Bali, tidak ada salahnya untuk coba mengunjungi Museum Subak yang ada di Tabanan ya. Di museum ini pengunjung bisa melihat berbagai peralatan pertanian yang bersejarah serta pengetahuan tentang sejarah sistem irigasi di Bali. Inilah salah satu objek wisata pendidikan yang ada di Kabupaten Tabanan, Museum Subak. Museum seluas 6 hektar yang diresmikan oleh Gubernur Bali pada tahun 1981 ini terdiri dari museum induk dan museum terbuka. Di museum induk, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi benda-benda yang berkaitan dengan sejarah sistem pertanian di Bali, seperti alat-alat untuk membuka lahan pertanian zaman dulu, peralatan pembuat saluran air, peralatan pengolahan sawah, hingga alat makan tradisional dan perlengkapannya. Masuk ke museum ini, pengunjung akan dipandu oleh petugas museum. Selain diajak melihat-lihat koleksi yang ada, pengunjung juga akan diceritakan sejarah sistem irigasi atau sistem pengairan sawah yang ada di Bali. Selain melihat peralatan pertanian, di museum ini juga terdapat museum terbuka yang menyajikan miniatur atau subak mini untuk peragaan sistem irigasi hingga proses kegiatan petani di sawah serta rumah tradisional petani. Fasilitas yang ada di Museum Subak itu yang pertama adalah ruang pameran, tempat untuk memamerkan alat-alat pertanian yang pernah digunakan oleh petani kita di Bali. Yang kedua, kita memiliki museum outdoor berupa miniatur jaringan irigasi Subak. Jadi kita dalam miniatur jaringan irigasi Subak itu kita tampilkan mulai dari sumber airnya hingga air itu masuk ke area sawah yang kita punya. Dan yang ketiga, kita memiliki ruang audiovisual untuk menyaksikan film Subak. Sebagai satu-satunya museum yang menyimpan informasi dan sejarah sistem irigasi Bali, museum ini kerap dikunjungi oleh peneliti dari luar negeri maupun dalam negeri dan juga para pelajar. Dengan mengunjungi Museum Subak, saya jadi tahu apa itu subak dan mengenal barang-barang yang digunakan oleh petani pada zaman dahulu. Subak sendiri merupakan lembaga atau organisasi masyarakat yang khusus mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Melalui sistem subak inilah para petani mendapatkan bagian air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh musyawarah dari anggota subak. Dan pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, setelah ini kita akan melihat cantiknya ukiran batok kelapa dari Desa Tampak Siring, Gianyar. Tetap di NET Bali. Kamu anak
band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ukiran batok kelapa nan cantik jadi kerajinan turun-temurun warga desa Tampak Siring Gianyar, Bali. Dikerjakan dengan teliti memakai tangan, ukiran batok kelapa ini diminati wisatawan. Inilah batok kelapa tua. Di tangan warga desa Tampak Siring Gianyar, Bali, batok kelapa jadi karya seni yang cantik dan menarik. Dikerjakan teliti dengan tangan, tiap gambar memiliki makna seperti barong dan ramayana. Yang saya coba ini mengukir di atas batok kelapa. Batok kelapa ini cukup keras karena harus menggunakan batok kelapa yang sudah tua. Dan mengukirnya ini menggunakan pengutik, jadi cukup tajam, harus teliti dan juga hati-hati. Dan nanti setelah jadi, batok kelapanya diukur seperti ini, ada bentuk ramayana atau juga barong. Prosesnya sekitar 1 bulan baru bisa jadi cantik kayak gini.
Bisa dijadikan tempat lilin dan lampu hias yang cantik, ukiran batok kelapa jadi seni turun-temurun warga desa Tampak Siring. Ya sudah turun-temurun ini kebanyakan bisa, kalau khususnya Banjar Punako, Tampak Siring, Gunung Kawi, kebanyakan bisa ngukir batok kelapa. Yang ada di luar itu karena dari sini ngirimnya. Begini prosesnya, kulit kelapa dikupas dan dibuang kulitnya. Sebelum diukir, serabut kelapa diamplas dengan mesin, setelah bebas dari serabut baru dibuat pola. Meski hasilnya berbeda, tak hanya dengan tangan, pengerjaan ukiran batok kelapa juga bisa dengan mesin. Nah, ini yang tadi dibuat, ini masih setengah jadi. Sebelumnya dibuat pola dulu seperti ini. Nanti setelah itu diukir dan nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang menggunakan alat atau menggunakan mesin, biasanya motifnya lebih ke minimalis. Karyanya yang unik dan cantik diminati wisatawan. It's nice. It's difficult to make it. It's more work. But could be nice with a light. Dinilai dari tingkat kesulitan pembuatan, batok kelapa dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp200.000. Bila Hantika, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Geluti dunia MotoGP, seorang pekerja desain grafis di kota Samarinda sukses menjadi pengusaha diecast. Karyanya tak hanya diminati di dalam negeri, miniatur MotoGP asal Balikpapan juga rambah pasar Eropa. Berangkat dari hobi, hampir menyerupai bentuk asli. Dengan modal cairan silikon, resin, dan alat pencetak buatan, Tiar, pecinta dunia MotoGP buat diecast atau miniatur MotoGP yang rambah pasar dunia. Mulai dari miniatur helm balap dengan skala 1:12, hingga motor MotoGP yang dapat dimodifikasi dengan waktu 1 hari, 15-20 miniatur helm bisa diselesaikan. Namun, pengerjaan satu miniatur motor selesai dalam waktu 5 hari. Berbekal pertemanan di jejaring media sosial, pesanan tak hanya datang dari dalam negeri, namun rambah negeri Eropa. Nah, awalnya sih saya di dalam negeri, awalnya di Indonesia. Setelah itu saya mungkin banyak di media sosial, saya akhirnya dilihat sama orang Malaysia, akhirnya Malaysia beli, setelah itu China, setelah itu Australia, Macau, akhirnya Korea terakhir. Nah, info terakhir saya ada WA juga, Brazil dan Yunani. Dalam sebulan, 200 diecast helm dan 100 diecast motor MotoGP dikirim dengan harga Rp150.000 hingga Rp350.000 untuk miniatur helm serta Rp200.000 hingga Rp4 juta pehobi diecast bisa memilikinya. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Nah, kembali jangan sampai melewatkan pernak-pernik seni yang satu ini. Karya lukisan ini unik karena dibuat dengan pita perekat atau selotip. Ia dijual via media sosial. Pesanan seni selotip ini mengalir pula dari mancanegara. Inilah sebagian potret karya Dede Raininda. Sederhana namun unik dan berbeda. Terutama karya ilustrasi ini bukan digambar atau dilukis, melainkan dibuat dengan pita perekat atau selotip. Seniman asli Bali ini membuat karyanya dengan menempel, memotong dan menyusun selotip sedemikian rupa, hingga membentuk figur yang tak hanya artistik namun juga berdimensi. Untuk menghadirkan perspektif ini, Dede Rai gunakan bantuan cahaya. Karya ini merupakan pengembangan minat sang seniman sejak kecil. Di mana saya gambar dulu di jendela dan pintu kaca rumah saya waktu zaman saya masih sekolah SMP. Berikutnya saya mulai mencoba explore seni itu. Sampai sekarang saya menemukan lukisan yang saya sebut sendiri dengan selotip art. Karya pita perekat ditawarkan lewat media sosial. Peminat bisa juga memesan. Harganya mulai dari Rp200.000 per buahnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ada banyak cara untuk menyulap barang-barang bekas tak terpakai menjadi bisnis. Seperti mahasiswa di Bali yang satu ini nih, yang mengubah skateboard atau papan luncur bekas menjadi kacamata unik non-trendy.
Kacamata unik dengan variasi model dan warna. Semua terbuat dari kayu papan luncur bekas. Berawal dari hobi memainkan ragam trik menantang di atas papan seluncur, mahasiswa asal Bali terinspirasi memulai bisnis kacamatanya. Kacamata bermerek Chick Eye berbahan dasar papan luncur bekas yang sudah tak terpakai. Kacamata ini punya keunggulan tersendiri. Kayu skateboard sendiri lebih kuat ya kalau menurut saya bilang. Karena dia untuk dipakai main skate kan, jadi tidak mudah patah. Kacamata diproduksi berdasarkan pesanan pelanggan. Reza kemudian membuatkan desain khusus. Karena banyak pesanan dari luar kota, informasi ukuran wajah pelanggan sangat penting. Stiker dengan gambar desain kemudian ditempel ke papan luncur sesuai warna pilihan pelanggan. Satu papan luncur dapat hasilkan maksimal 5 kacamata. Papan luncur bekas tak hanya milik Reza sendiri. Ada juga yang dibeli dari teman maupun yang memang sudah dibuang. Kebanyakan berupa papan luncur yang sudah patah. Proses selanjutnya, papan dengan tempelan desain dipotong dan melalui proses pemberian bentuk. Nah, proses yang ini namanya proses shaping atau pembentukan. Disinilah lekukan seperti ini dari kacamata akan dibuat. Ini sesuai dengan permintaan pelanggan dan juga sangat penting agar saat kacamata dipakai semakin nyaman. Setiap skateboard sudah memiliki alur warna masing-masing, sehingga penambahan warna tak perlu. Cukup diberi pernis agar warna nampak lebih menarik. Terakhir, pemasangan semua komponen kacamata. Voila, jadilah kacamata trendy berbahan papan luncur bekas. Walau terlihat mudah, butuh ketelitian tinggi untuk memproduksi kacamata Chick Eye ini. Satu kacamata selesai paling cepat dalam 3 hari. Memulai bisnis sejak akhir tahun lalu, Chick Eye peroleh pasar anak muda Bali. Karena Chick Eye ini kualitasnya sangat bagus, terus nyaman dipakai, aku belinya tuh pas Desember, terus barangnya tetap oke, tetap kalau saya makainya tuh terasa nyaman. Promosi mulut ke mulut dan media sosial menjadi jurus jitu Reza memasarkan produknya. Untuk memiliki satu kacamata unik ini, pembeli harus merogoh kocek mulai dari Rp500.000. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Delapan ABK kapal motor Cahaya Nirmala II yang tenggelam di perairan Celukan Bawang akhirnya ditemukan oleh tim Basarnas Bali. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini
Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Delapan ABK kapal motor Cahaya Nirmala II yang tenggelam di perairan Celukan Bawang, Kecamatan Grogak, Buleleng pada Minggu malam akhirnya ditemukan oleh Basarnas Bali. Kedelapan ABK serta kapten kapal berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng pada Senin sore. 7 anak buah kapal serta 1 kapten kapal motor Cahaya Nirmala II yang tenggelam di perairan Celukan Bawang, Buleleng ditemukan selamat. Kedelapan awak kapal ini pun ditemukan di atas rakit oleh sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara di perairan Buleleng. Seluruh ABK kapal Cahaya Nirmala II ini pun langsung dievakuasi oleh Basarnas Bali dan SAR Buleleng dari kapal tongkang di tengah laut yang berjarak 18 mil dari daratan. Sempat kesulitan dalam proses evakuasi lantaran gelombang di tengah laut yang disertai angin kencang. Setelah 1 jam melakukan evakuasi, para ABK kapal ini pun langsung dibawa ke Pelabuhan Celukan Bawang dengan kapal milik SAR Bali. Sesampainya di darat, para awak kapal ini terlihat lelah dan langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa kesehatan para korban setelah terapung di tengah laut selama 8 jam lebih. Menurut Kapten Kapal Ibrahim mengaku kapal motor Cahaya Nirmala II yang berangkat dari Pelabuhan Surabaya ini dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang. Mesin kapal pun mati akibat air laut masuk ke bagian mesin. Tiba-tiba mesin mati sendiri di bawah. Terus? Setelah itu loncat? Nah, belum diloncat. Saya bilang sama anak gua, ini kumpul semua dulu. Sini, entah ada yang ketinggalan. Kita nggak bisa keburu-buru. Tenang aja. Terus sebagiannya saya suruh itu buka semua muatan atap. Arangki itu kasih lepas semua talinya. Belum tak dibuang, nggak bisa dibuang soalnya gelombangnya yang nggak bisa. Ya, jangan dibuang, yang penting lepas saja talinya. Bilang gitu. Nanti kalau kapal sudah tenggelam dia terapung sendiri. Itu setelah setelah kapal terapung itu baru kita terus dirangki. Kepala SAR Bali Ketut Ardana menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, para ABK KM Cahaya Nirmala ini akan diserahkan ke aparat kepolisian Polres Buleleng. Selanjutnya 8 ABK ini akan dipulangkan ke daerah asalnya di Bima, Nusa Tenggara Barat oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Pesawat heli BO 105 milik Basarnas. Kita menuju juga sesuai dengan SARMAP. Dan kita dari udara memang melihat tugboat. Tapi karena tidak ada komunikasi dengan tugboat, kita tidak tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Sehingga kita landing terbang jam 8.50, take off, kemudian landing jam 10 menit. Dari landing itulah kita dapat informasi itu. Sehingga kita kembangkan, kemudian dia benar. Posisinya masih di 17 mil. Itu. Pak, langkah yang dilakukan SAR setelah korban ditemukan ini seperti apa? Nah, sekarang kita sudah dengarkan keterangan yang 8 orang ini, terutama kapalnya, bahwa kapalnya dinyatakan tenggelam. Dan sekarang
Proses evakuasi sudah kita lakukan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Sebelumnya Basarnas Bali mendapat informasi dari keluarga ABK KM Cahaya Nirmala 2 tenggelam di perairan Celukan Bawang pada Minggu malam. Dengan mengerahkan 1 unit helikopter serta 1 kapal KN SAR Arjuna langsung melakukan pencarian KM Cahaya Nirmala 2 di perairan Celukan Bawang hingga Selat Bali. Namun para ABK ditemukan selamat oleh kapal tongkang yang sedang melintas. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pantau langsung proses seleksi penerimaan CPNS tahun 2017 di Kota Denpasar. Menpan RB menjamin penerimaan CPNS kali ini bebas dari praktik KKN. Senin siang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meninjau proses seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Badan Kepegawaian Nasional Regional 10 Denpasar, Bali. Pada penerimaan CPNS tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM menggunakan seleksi berbasis komputer, yakni Computer Assisted Test. Tes seleksi berbasis komputer ini merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menghasilkan PNS yang kompetitif, transparan, dan bebas dari praktek KKN. Peserta juga bisa langsung mengetahui skor atau nilai hasil tes. Nah, kita harapkan dengan sistem seleksi yang terbuka sekarang ini, tidak ada lagi yang bisa mengatasnamakan individu atau siapapun, seolah-olah bisa membantu orang untuk kelulusan. Jadi kita berharap pada orang tua atau calon pegawai ASN ini tidak boleh lagi ada pikiran seolah bisa dibantu. Yang bisa membantu mereka itu hanya kemampuan yang dia miliki. Kementerian Hukum dan HAM kali ini membutuhkan sebanyak 17.000 PNS, sedangkan jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 1 juta lebih. Peserta diwajibkan mengerjakan sebanyak 100 soal yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Metode Computer Assisted Test ini akan digunakan untuk semua proses penerimaan CPNS. Untuk tahun ini pemerintah membuka lowongan CPNS di 61 instansi pemerintahan. Kementerian Hukum dan HAM merupakan yang pertama menerapkan metode ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Polres Buleleng kembali membekuk seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang beroperasi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 7 paket sabu-sabu siap edar. MADTA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng pada Minggu pagi kemarin. Tersangka nekat menjual sabu-sabu yang dipasok dari sang anak yang kini menjadi buronan polisi. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 7 paket sabu siap edar yang dikemas dengan plastik flip masing-masing dengan berat 0,19 gram yang disembunyikan di salah satu lukisan yang ditempel di tembok rumah. Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana mengaku tersangka MADTA bersama sang anak merupakan jaringan dari seorang pengedar sabu yang terlebih dahulu dibekuk pada 2 bulan lalu. Tersangka bersama sang anak terus melakukan bisnis haram ini dengan mendapatkan sabu dari Kota Denpasar dengan sistem tempel. Menjual narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kami melakukan penangkapan di rumah tersangka ini. Dari pengakuan yang bersangkutan dapat dari seseorang di Denpasar, kemarin kita sudah lakukan penyelidikan, sampai sekarang belum bisa dihubungi. Menurut pengakuan tersangka, barang haram disembunyikan tersangka di lukisan tersebut merupakan barang titipan sang anak. Pria yang berprofesi sebagai petani ini mengelak disebut pengedar lantaran tidak mengetahui barang yang dititip sang anak merupakan narkoba. Tani. Uling pidang ngadep gini, Pak. Uling pidang ngadep gini, Pak. Mereka madam bungkasan itu madam. Uling pidang. Waktu tangkapan itu madam udah dititip barang. Di zaman itu Pak dibuat itu. Waktu tangkapan itu kirim mana barang? Sebelumnya tan mana ada? Tan boleh pulang anak saya Pak nitip cuma itu aja nanti orang lain. Tersangka MADTA dijerat pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng sedang melakukan pengejaran terhadap sang anak yang telah ditetapkan sebagai DPO. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, setelah ini kami akan sajikan berbagai berita tentang perkembangan sepak bola di dunia. Jadi tetap di NET Bali.
anak band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataan Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya... Gak ngaruh kali, cedera pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan... Suka-suka! Waduh, mandi itu. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky. Stay funky. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Real Madrid sukses mengukir sejarah baru di bursa transfer musim panas 2017. Setelah puluhan tahun terbiasa keluarkan uang besar, musim ini Madrid justru bisa berbalik meraup untung yang besar. Meski bursa transfer La Liga telah berakhir di awal bulan ini, Real Madrid masih sisakan sejarah baru yang terungkap. Sang jawara Spanyol untuk pertama kalinya catatkan keuntungan finansial terbesar dari hasil bisnis jual beli pemain di transfer window musim panas kemarin. Awal musim ini Zinedine Zidane berhasil membuat manajemen Real Madrid tersenyum puas. Zidane mampu mengubah wajah kebijakan transfer El Real yang senang membeli bintang mahal menjadi klub dengan aktivitas transfer terefektif di Eropa. Hingga batas akhir bursa transfer ditutup, Madrid beranikan diri melepas 9 pemain untuk meraup pendapatan mencapai 126 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah. Perombakan tim dimulai dari pelepasan pemain senior tak terpakai seperti PV dan Fabio Contrao, hingga pemain surplus sekelas James Rodriguez dan Alvaro Morata. Dari hasil penjualan dan peminjaman 9 mantan bintangnya, Madrid hanya membelanjakan 46,5 juta euro atau 737 miliar rupiah sebagai ongkos transfer Dani Ceballos dan Theo Hernandez. Itu artinya awal musim ini keuntungan bersih Al Real mencapai 79,5 juta euro atau hampir 1,3 triliun rupiah. Musim demi musim Madrid terbiasa lewati periode transfer dengan defisit pembelian lebih besar. Berbeda dengan saat ini, pendapatan bersih Al Real justru berbalik dan mencatat keuntungan terbesar mereka sepanjang sejarah. Hingga saat ini Los Blancos tercatat hanya mampu meraup keuntungan di 3 periode jendela transfer musim panas. Selain musim ini, manajemen Madrid pernah meraup untung di musim 1998-1999 dan musim 2016-2017. Musim lalu jadi musim awal Zidane mengubah wajah transfer Los Merengues. Saat itu Madrid catatkan neraca keuangan positif setelah untung 7,5 juta euro atau 118 miliar rupiah. Dari total penjualan 5 pemain di jeda transfer 2016 tahun lalu, Zidane hanya sisihkan pengeluaran untuk membeli Alvaro Morata dari Juventus. Hadirnya Zidane di kursi manajemen utama El Real sanggup meyakinkan klub melakukan revolusi mental.
Meski perlahan, Zidane mampu menggeser arah kebijakan sang presiden Real Madrid Florentino Perez agar klubnya tak lagi jadi sapi perah bagi klub pemburu uang. Sebelum Zidane naik pangkat, Perez terkenal sebagai presiden klub yang gemar beli pemain super mewah. Berawal dari paket kejutan dalam proyek Los Galacticos jilid pertama, di awal periode kedua kepemimpinan Perez tahun 2009 pun ia tak segan keluarkan dana belanja mencapai 252 juta euro atau 3 triliun rupiah untuk membeli deretan mega bintang seperti Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Angel Di Maria, hingga duo Jerman Mesut Ozil dan Sami Khedira. Fakta ini berbanding terbalik dengan semangat era baru Madrid. Dalam 2,5 musim kepemimpinan Zidane, ongkos belanja Madrid bahkan tak lewati angka 100 juta euro. Saat ini pemain mahal tak selalu jadi kekuatan utama Madrid. Bersama Zidane, sederet pemain potensial asal Madrid Castilla bisa menatap optimis masa depannya. 9 dari 25 nama yang didaftarkan Zidane ke ajang Champions League tercatat atas nama pemain Madrid Castilla. Pelatih 45 tahun ini bahkan berani bertaruh untuk memanggil Jose Leon, kapten Castilla yang belum sekalipun dimainkan di level senior hingga saat ini. Dengan revolusi arah kebijakan keuangan Madrid, Zidane pun diberi kebebasan meramu komposisi pemain yang ia inginkan. Meski langkah melepas sejumlah pemain bintang dianggap keputusannya tak populer bagi Madrid, Zidane yakin kualitas skuadnya tak berkurang sedikit pun. Di tengah persiapan jelang pekan ketiga La Liga Spanyol, mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo masih sempat meluncurkan produk parfum terbarunya. Iya, jadi yang ingin harum seperti Ronaldo nih bisa mencoba sensasi parfum dengan nama CR7. Seluruh penikmat sepak bola pasti mengenal sosok mega bintang Real Madrid asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Bagaimana tidak, Ronaldo terus mengukuhkan diri sebagai pemain terbaik dunia lewat ukiran prestasi di level tertinggi bersama Real Madrid dan timnas Portugal. Memanfaatkan ketenarannya, CR7 kembali lebarkan sayap di dunia bisnis usai jeda internasional FIFA yang berakhir tengah pekan lalu. Kali ini, Ronaldo luncurkan produk parfum terbaru dengan merek inisial namanya CR7. Produk parfum CR7 ini nantinya dijual di pasaran dengan harga sekitar 19 pound sterling atau setara dengan Rp330.000. Dalam launching parfum CR7, Ronaldo juga memperkenalkan produk wewangian lain berupa sabun dan gel deodoran. Parfum CR7 sendiri bukanlah produk parfum pertama yang diperkenalkan sosok pesohor 32 tahun ini. Di tahun 2015 lalu, Ronaldo juga pernah merilis parfum dengan nama Cristiano Ronaldo Legacy. Bisnis parfum ini pun menambah variasi bisnis Ronaldo yang sebelumnya juga telah mengeluarkan produk sepatu hingga celana jeans denim. Nah, jika sebagian besar pemain memilih menjadi pelatih setelah pensiun, kali ini kita akan bahas pemain sepak bola yang juga bersinar di olahraga lainnya. Seperti mantan penjaga gawang timnas Prancis, yaitu Fabien Barthez ya, yang juga bersinar sebagai pebalap. Nah, ada juga yang super unik, yaitu Tim Wais yang akhirnya menjadi pegulat profesional. Bersinar di dunia sepak bola tidak menutup peluang bagi para bintang lapangan hijau untuk bisa berkiprah di cabang olahraga lain. Seperti yang dilakukan mantan pemain timnas Jerman yang bermain bersama klub Werder Bremen, Tim Wais. Tangguhannya di bawah mister gawang tak perlu diragukan. Wais bahkan sukses mempersembahkan gelar di DFB Pokal bagi Bremen pada tahun 2009. Namun setelah memutuskan pensiun dari lapangan hijau, Wais justru mencoba peruntungannya dengan menjadi pegulat profesional di ajang World Wrestling Entertainment atau WWE pada tahun 2014 lalu. Berbekal tubuhnya yang berotot besar, Wais tidak butuh waktu lama untuk bisa adaptasi di olahraga ini. Bersinar di sepak bola dan olahraga lain juga melekat pada sosok Bixente Lizarazu. Bersama timnas Prancis, ia menjadi pesepak bola yang telah merengkuh berbagai gelar, mulai dari Piala Dunia dan Eropa. Bersama timnya Bayern Munchen, Lizarazu juga sukses persembahkan gelar Liga Champions dan Liga Domestik. Tapi setelah mundur dari lapangan hijau, Lizarazu tidak memilih sebagai pelatih sepak bola yang lazim dilakukan pada umumnya. Pemain yang identik dengan nomor punggung 3 ini lebih memilih menggeluti Brazilian Jiu-Jitsu. Lizarazu bahkan berhasil menjuarai sabuk biru senior 1 divisi ringan pada 2009 lalu. Pemain timnas Prancis lainnya yang banting setir ke olahraga lain adalah Fabien Barthez. Perannya sebagai penjaga gawang tim ayam jantan turut membantu Prancis jadi juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Setelah memutuskan 2 kali gantung sepatu dari sepak bola, penjaga gawang berkepala pelontos ini mencoba karir barunya di dunia balap. Beragam ajang balapan seperti French GT Championship, Porsche Carrera Cup pernah diikutinya. Puncak karir Barthez sebagai pebalap, ia turut berpartisipasi di ajang paling legendaris yakni balapan 24 jam Le Mans. Saat lagi kita akan mencari tahu tentang skuter sharing yang ada di Jerman, tetap di Net Bali.
kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia. Dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. 1 Indonesia. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Kalian ini mau sekolah kan ya? Belum mbak, rewel deh udah nyetir-nyetir aja tuh ke depan. Selamat pagi mbak. Masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting pak, orang cuma mau nonton konser kan ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah Mbak. Enggak ada pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Mendingan nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Enggak. Ya, kita langsung melancong ke Jerman. Ini tentang transportasi ramah lingkungan ya. Ada 1.800 skuter di Berlin yang bisa digunakan untuk berkeliling kota. Ya, namanya adalah scooter sharing. Jadi penggunanya bisa temukan skuter terdekat lewat aplikasi smartphone. Agak mirip dengan ojek online di sini, tapi bedanya skuter sharing penggunanya mengemudi sendiri. Lewat aplikasi smartphone, pengguna skuter sharing bisa dapat lokasi skuter listrik terdekat. Setelah memesan, penggunanya bisa langsung gunakan skuter. Skuter sharing jadi transportasi baru untuk berkeliling di kota Berlin, Jerman. Du ladest dir die App runter, du meldest dich einmalig bei uns an und dann kannst du über die App den Roller öffnen. Du siehst in der App, welcher Roller in der Nähe steht und dann kannst du eben die Helmbox öffnen, da sind 2 Helme drin, der Schlüssel. Damit fährst du dann zu deinem Ziel und kannst den überall abstellen innerhalb des Geschäftsgebiets und zahlst pro Minute. Selain harus mendownload aplikasi, penggunanya diwajibkan memiliki SIM. Sementara biayanya sekitar 3 euro atau sekitar Rp47.000 per setengah jam. Skuter sharing sebenarnya pertama kali beroperasi di San Francisco 2012 silam. Namun skuter sharing di Berlin kini lebih berkembang. Saat ini di San Francisco baru ada 500 skuter, sementara di Berlin jumlahnya mencapai 1.800 skuter. Selain di Berlin, skuter sharing juga berkembang di sejumlah negara Eropa lainnya. Nah, berbicara mengenai skuter, ada baiknya kita tahu sedikit sejarah dari kendaraan ini dan berikut liputannya untuk Anda. Beroda kecil dengan rangka yang menyatu dengan bodi motor, hingga pengendaranya punya tempat khusus untuk meletakkan kaki.
Inilah skuter. Tahun 1915, generasi pertama skuter motoped lahir. Tidak lama kemudian, autoped lahir. Generasi pertama skuter ditandai dengan lahirnya motoped tahun 1915. Tak lama kemudian diikuti oleh autoped. Trik khusus dibutuhkan untuk jalankan mesin ini. Agar bisa melaju, stang harus didorong ke arah depan. Sementara untuk mengerem, tinggal tarik stang ke arah belakang. Desain skuter dengan jok di atas rangka bodi, mesin terlindung oleh bodi, dan sistem penggerak CVT atau Continuously Variable Transmission menandai generasi kedua skuter. Kemunculan produsen Piaggio tandai generasi ketiga skuter. Desain The Ascanio yang bermesin 98cc pada tahun 1946 ini kemudian menjadi standar acuan bentuk skuter. Desain skuter yang inovatif membuat salah satu petinggi Piaggio mengekspresikan bagai sengatan lebah, sembra una Vespa. Sejak itulah, istilah Vespa mulai digunakan untuk menyebut skuter karya Piaggio ini. Setahun kemudian, di ajang pameran Paris Motor Show, skuter lain produksi Lambretta diperkenalkan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, skuter yang awalnya untuk transportasi jarak pendek kini menjadi kendaraan yang nyaman meski untuk perjalanan jarak jauh. Di Indonesia, motor skuter memiliki penggemar yang cukup banyak. Salah satunya tergabung dalam Kutu Community yang didirikan tanggal 17 Agustus 2014 di Jakarta. Meski baru 2 tahun berdiri, komunitas ini telah memiliki lebih dari 3.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Sacred Lotus, band rock alternatif asal Tabanan ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Tresna Asiki. Bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya langsung di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial ya. Saya Gita Natalia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur Suksma. Om Santi 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 Om. Tekan janjin iraga belakang